Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di pertemuan ke-11. Semoga sehat semua. Kita hari ini akan membahas tentang teori pemberdayaan dan advokasi sosial. Baik, untuk pengertian dari advokasi sendiri adalah salah satu praktek pekerjaan sosial yang mendorong pengandalian diri klien atas kehidupannya dan ketertiban dalam komunitas dan pelayanan atau suatu usaha sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak perubahan dalam kebijakan publik. Jadi advokasi di sini adalah praktek dari pekerja sosial untuk mendorong klien agar dia berubah dalam mempengaruhi kebijakan publik. Nah, dalam perkembangan awalnya, advokasi kasus diberikan oleh profesional untuk meningkatkan akses klien kepada penyediaan pelayanan. Karena advokasi mendorong perubahan sosial untuk kepentingan kelompok sosial tempat klien berasal. Jadi, dengan seiringnya waktu, jadi advokasi itu dilakukan oleh seseorang yang profesional seperti pekerja sosial untuk meningkatkan akses klien. Jadi bagaimana klien yang awalnya tidak dapat mengakses suatu peraturan atau kebijakan akhirnya jadi bisa dibantu dengan seorang profesional yang menyediakan layanannya memang sebagai advokat. Nah, salah satunya juga Peksos bisa menjadi advokasi di sini atau pembela karena di sini Peksos ini akan mendorong perubahan sosial untuk kepentingan kelompok. Jadi biasanya seorang Peksos itu akan melakukan suatu pembelaan kepada klien yang sebenarnya mewakili kelompok. Jadi contoh, ada disabilitas yang merasa tidak nyaman atau di tempat kerjanya tidak ramah disabilitas. Sebenarnya saat kita membela disabilitas ini, kita membela kelompok-kelompok lain atau disabilitas lain yang juga bernasib sama begitu. Baik, untuk pengertian advokasi sendiri di sini menurut Pak Edi Suharto 2005 adalah upaya mempengaruhi kebijakan publik. Jadi, bagaimana caranya seorang Peksos dapat mempengaruhi kebijakan publik dengan cara berkomunikasi atau mengajak agar kebijakan tersebut itu dapat dipengaruhi dan dapat berubah sesuai dengan yang klien kita harapkan atau orang-orang termarginalkan harapkan atau sasaran harapkan. Jadi strateginya dengan memenangkan argumentasi. Jadi kita di sini berargumen, berkomunikasi dan mengubah perilaku dan menunjukkan pada usaha untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, advokasi merupakan proses yang disengaja untuk mempengaruhi mereka yang membuat keputusan. Jadi bagaimana caranya advokasi ini bisa membuat para pembuat kebijakan agar terpengaruhi dan membuat kebijakannya pro kepada masyarakat atau sasaran dari kebijakan tersebut. Nah, pengertian kedua, advokasi adalah sebuah strategi. Jadi kalau tadi dia upaya, kalau di sini dia strategi untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan. Jadi si pembuat kebijakannya kita pengaruhi. Nah, ketika membuat hukum atau peraturan, mendistribusikan sumber-sumber serta membuat keputusan-keputusan lain yang mempengaruhi hidup orang lain. Jadi, ini adalah strategi agar si pembuat kebijakan ini, baik itu membuat hukum atau peraturan atau keputusan-keputusan yang tujuan utamanya advokasi ini adalah menciptakan kebijakan, mereformasi kebijakan, menjamin kebijakan tersebut diimplementasikan. Jadi kita mempengaruhi si para pembuat kebijakan agar aturan-aturan atau keputusan-keputusan yang mereka buat itu sangat berimpact atau berdampak besar pada yang membutuhkan kebijakan tersebut.
Yang ketiga adalah advokasi adalah sebuah proses yang melibatkan seperangkat tindakan politis yang dilakukan oleh warga negara yang terorganisir untuk mentransformasikan hubungan-hubungan kekuasaan. Nah, tujuan advokasi ini adalah untuk mencapai perubahan kebijakan tertentu yang bermanfaat bagi penduduk yang terlibat dalam proses tersebut. Nah, advokasi yang efektif dilakukan sesuai dengan rencana strategis dan dalam kerangka waktu yang masuk akal. Jadi di sini advokasi itu adalah proses yang melibatkan seperangkat tindakan politis. Jadi kita benar-benar harus memanfaatkan juga hubungan-hubungan kekuasaan. Jadi kalau kita sebagai seorang peksos yang memang perlu intervensi untuk mengadvokasi, jadi kita juga perlu banyak link kepada orang-orang yang berkuasa sehingga kita bisa didengar atau mempermudah mempengaruhi kebijakan yang akan kita ubah atau yang akan kebijakan tersebut itu pro terhadap masyarakat atau klien kita. Nah, selanjutnya Richard Holloway mengartikan to advocate sebagai aktivitas melakukan perubahan. Jadi dia change secara terorganisir dan sistematis. Dengan demikian, maka advokasi berarti media yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap dan maju. Jadi kalau menurut Richard, advokasi itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk ada perubahan. Jadi contohnya, undang-undang A ini sudah tidak pro atau tidak sesuai dengan zaman sekarang, harus ada perubahan karena mungkin teknologi atau mungkin zaman sudah berubah, jadi perlu ada perubahan. Nah di sini menurut Richard itu strategi itu harus terorganisir dan sistematis. Jadi kita kalau mau membuat atau merubah kebijakan itu harus secara terorganisir, harus jelas begitu. Mau kebijakannya mau dirubah di bagian mananya, kemudian dia harus secara bertahap. Jadi kita harus jelas apakah tahapannya seperti apa dulu, agar kebijakan tersebut agar segera diubah sesuai dengan yang sebaiknya. Nah, advokasi sesungguhnya merupakan salah satu peranan yang dilakukan di dalam profesi pekerjaan sosial. Jadi, advokasi ini juga disebut sebagai suatu peranan. Nah, dalam pembangunan masyarakat, pekerja sosial melakukan advokasi pekerjaan sosial untuk membantu memberikan pertolongan atau pelayanan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi advokasi ini atau salah satu peran ini bisa dilakukan peksos kepada orang yang memang membutuhkan pertolongan atau pelayanan kepada orang lain. Seperti orang yang terhampas haknya. Jadi advokasi ini tidak semena-mena kita bisa berikan kepada klien begitu. Kalau kliennya salah kita tidak bisa mengadvokat membantu dia, tapi orang yang bisa kita bantu adalah orang yang haknya memang terhempaskan atau terabaikan karena adanya kebijakan atau karena sistem kebijakan sosial. Jadi contohnya kayak seumpama ada peraturan yang tidak sesuai atau tidak pro kepada masyarakat miskin kah atau kaum disabilitas kah, maka kita perlu membantu. Tapi kalau memang sudah tidak ada hak-haknya yang terhampaskan atau tidak terabaikan hak-haknya, ya kita tidak perlu mengadvokasi begitu. Nah, menurut Seifert dan Horace, advokasi pekerja sosial sebagai the act of directly representing, defending, intervening, supporting, or recommending a course of action on behalf of one or more individuals, group, or communities with the goals of securing and threatening social justice. Jadi berdasarkan penjelasan atau definisi
Di sini advokasi adalah pekerja sosial merupakan tindakan yang secara langsung. Tindakan yang secara langsung mewakili, mempertahankan, mencampuri, mendukung, atau merekomendasikan tindakan tertentu untuk kepentingan baik individu, kelompok maupun masyarakat dengan tujuan untuk menjamin dan menopang keadilan sosial. Makanya advokasi ini sering disebut dengan pembela. Jadi seorang pekerja sosial ini membela hak-haknya si klien, mau itu individu, kelompok, atau masyarakat. Jadi mereka itu mewakili, mempertahankan argumennya, mempertahankan apa yang seharusnya, mencampuri akan kebijakan tersebut, mendukung juga atas kebaikan, dan juga merekomendasikan tindakan. Itulah advokasi dari pekerjaan sosial. Nah, berkaitan dengan peranan profesi pekerja sosial dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan, dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial ada kegiatan perlindungan sosial. Nah, perlindungan sosial ini dimaksud untuk mencegah terjadinya resiko dari goncangan dan kerentanan sosial, baik itu individu, kelompok maupun masyarakat, agar kelangsungan hidupnya dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Nah, perlindungan sosial ini dilaksanakan melalui bantuan sosial dan advokasi sosial serta bantuan hukum. Jadi untuk melaksanakan kegiatan perlindungan sosial oleh pekerja sosial perlu dilakukan melalui bansos, bantuan-bantuan pemerintah, bisa advokasi, dan juga bantuan hukum. Nah, untuk advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, kelompok, keluarga, atau masyarakat yang dilanggar haknya. Nah, advokasi sosial diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. Jadi, dengan adanya advokasi sosial di sini, Peksos akan memberikan penyadaran hak dan kewajiban si klien kita dan juga hak dan kewajiban pemerintah sebagai pembentuk kebijakan sosial. Terus Peksos juga sebagai pembela di sini dan juga memenuhi hak-hak dari orang yang membutuhkan, baik itu individu, kelompok maupun masyarakat yang terlanggar haknya. Baik, untuk fungsi dari advokasi sendiri dibedakan menjadi dua, ada advokasi klien atau kasus dan juga ada advokasi kelompok. Nah, untuk tujuan dari tipe advokasi ini adalah untuk menjamin bahwa pelayanan dan sumber-sumber yang ditujukan bagi klien itu diterima sesuai dengan faktanya. Jadi contohnya klien kita ini harusnya mendapatkan bantuan PKH atau BPNT, sembako, atau mungkin BST, tapi dia tidak dapat, maka kita bisa mengadvokasi atau advokasi kasus untuk klien. Kemudian atau mungkin ada klien yang di panti ternyata tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan seharusnya. Terus langkah-langkah yang penting meliputi yaitu pengumpulan informasi dan penentuan apakah klien itu secara faktual terdaftar dalam pelayanan tersebut. Jadi kita harus tahu dulu, contohnya kalau kliennya dia fakir miskin, dia daftar namanya ada di BDT tidak atau basis data terpadu, karena sekarang bantuan tidak bisa diberikan kalau dia tidak terdaftar di basis data terpadunya Kemensos. Jadi kita harus lihat dulu dia terdaftar nggak. Contohnya juga untuk klien yang disabilitas yang mengeluh pelayanan panti kurang baik, apakah dia terdaftar? Jangan-jangan dia tidak terdaftar tapi protes. Jadi perlu kita lihat dulu, gali informasi dulu. Terus perlu enggak dia, maksudnya memang dia kalau dia disabilitas dan dia memang
memprotes tentang pelayanan, berarti dia cocok sebagai sasaran karena dia adalah penyandang disabilitas. Terus jika terdaftar, negosiasi, mediasi, jika perlu konfrontasi digunakan untuk menjamin pelayanan. Nah, ini negosiasi biasanya dilakukan kayak tahap yang lebih baik ya, maksudnya tidak ada konflik di situ. Jadi kita bernego kayak tawar-menawar begitu, kayak sebaiknya bagaimana ini karena kliennya mengeluh, apakah ada tindakan yang baik, bagaimana caranya agar klien tidak mengeluh contohnya, atau bagaimana caranya klien mendapatkan bantuan pemerintah karena dia membutuhkan. Jadi seperti itu. Kalau mediasi dan konfrontasi itu biasanya lebih digunakan kalau ada dua orang atau kelompok atau masyarakat dia berkonflik. Jadi kita memediasi agar kedua kelompok ini bertemu. Jadi kita kayak fasilitator di situ, atau kita berhadapan dengan menghadapkan si dua yang konflik ini untuk dapat menyelesaikan masalahnya. Jadi klien dibantu untuk menggunakan prosedur yang tersedia dan dalam beberapa kasus mengambil tindakan legal hukum untuk melawan lembaga atau pemberi pelayanan. Jadi di sini Peksos bisa menggunakan bantuan hukum atau pengacara jika memang perlu. Baik, untuk advokasi yang kedua itu fungsinya sebagai advokasi kelas atau kelompok. Nah, pekerja sosial di sini harus sering memberikan pelayanan advokasi bagi kelompok-kelompok klien atau untuk segmen penduduk yang memiliki masalah yang sama. Jadi di sini dia fokus ke kelompok yang memiliki masalah yang sama. Nah, secara khusus, advokasi kelompok terdiri dari tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mengatasi hambatan yang membatasi kelompok atau kategori orang-orang tertentu untuk merealisasikan hak-hak sipilnya, atau dalam penerimaan manfaat yang ditujukan bagi mereka. Jadi ini biasanya kayak contohnya ada namanya pemukiman kumuh begitu, yang mereka akan digusur tanpa ganti rugi. Padahal itu tanah milik mereka. Biasanya itu ada sengketa di situ. Nah, di sini biasanya ada namanya advokasi kelompok, atau kita membela tidak hanya atas nama klien satu orang atau keluarga, tapi juga kita membela kelompok atau penduduk di sini yang memiliki masalah sama di mana mereka semua akan digusur. Terus hal ini biasanya memerlukan upaya yang bertujuan untuk mengubah peraturan-peraturan lembaga, kebijakan sosial, atau hukum dan perundang-undangan. Ya, akibatnya advokasi kelompok memerlukan kegiatan dalam arena politik dan legislasi serta dalam membangun koalisi dengan organisasi-organisasi yang berkepentingan dengan isu yang sama. Jadi, biasanya di sini akhirnya ada namanya demo. Jadi, ada kegiatan yang arenanya politik untuk membangun koalisi. Jadi kita membangun kelompok atau mengajak penduduk yang lain yang merasakan hal yang sama, atau organisasi yang ingin membantu membela kita sebagai mungkin yang tergusur, untuk membela hak-hak kita agar kebijakan atau peraturan-peraturan yang akan dibentuk karena mereka akan digusur itu bisa dipertimbangkan kembali, atau hak-hak mereka terpenuhi walaupun digusur. Mungkin mereka dikasih pindahkan di tempat yang lebih baik, atau mungkin diganti rugi seperti apa, itu tergantung dari negosiasinya antara kelompok dengan pembuat kebijakan atau pemerintah. Nah, untuk setting atau tipe advokasi sosial sendiri di sini ada yang setting mikro, ada yang meso, dan juga ada yang makro. Nah, untuk tipe advokasi mikro itu dia lebih ke advokasi kasus
atau klien, yang meso itu dia kelas, dan makro itu dia kelas. Kemudian sasarannya itu individu dan keluarga kalau mikro. Kemudian kalau meso dia advokasi kelasnya itu untuk kelompok formal dan organisasi. Kalau untuk yang makro itu dia menggunakan advokasi kelas, masyarakat lokal dan nasional. Jadi kalau yang meso itu kelompoknya agak lebih kecil atau dia formal. Kalau untuk yang makro itu sudah masyarakat yang satu lurah, satu kecamatan, atau bahkan nasional. Nah, untuk peran Peksos sendiri, kalau di mikro lebih ke broker, dia sebagai penghubung negosiasi begitu. Di sini dia meso, dia sebagai mediator, memediasi bagaimana caranya dua kelompok ini dapat bertemu atau berbincang. Kemudian kalau yang makro sebagai aktivis dan analisis kebijakan. Jadi di sini bisa sebagai sebagai aktivis saat mendemo, sebagai pembicara mungkin, atau bisa membentuk kelompok atau mengadakan demo itu. Kemudian sebagai analisis kebijakan juga membuat pendapat tentang kebijakan tersebut, bagaimana baiknya terhadap si kelompok-kelompok yang haknya dilanggar. Terus ada aspek tekniknya. Di sini kalau mikro dia lebih ke case management atau manajemen kasus. Kalau meso dia tekniknya lebih ke jaring, networking, bagaimana caranya si Peksos ini punya link. Kemudian kalau makro sinaksis sosial, demo, dan analisis kebijakan. Nah, setelah tadi kita bahas tentang advokasi sebagai pembela, sekarang kita akan bahas tentang pemberdayaan. Nah, untuk teori pemberdayaan sendiri adalah penggunaan strategi khusus untuk mengurangi, menghilangkan, memerangi, dan membalikan penilaian negatif kelompok berkuasa yang mempengaruhi individu dan kelompok sosial tertentu di masyarakat. Nah, pemberdayaan ini berguna jika diterapkan dalam pekerjaan sosial dalam keluarga, karena saling dukung memperkuat pengembangan kapasitas anggota keluarga. Jadi pemberdayaan itu lebih ke pengembangan kapasitas anggotanya dalam kelompok tersebut dan membantu dalam menginterpretasikan intervensi sosial dalam struktur organisasi. Jadi dia ini untuk mengurangi, pemberdayaan itu apapun yang dapat mengurangi, menghilangkan, memerangi, dan membalikan penilaian negatif kelompok berkuasa yang mempengaruhi individu. Nah, menurut Payne sendiri, jadi pemberdayaan atau empowerment ini adalah dalam perspektif Peksos pada intinya ditunjukkan guna to help clients giant power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power by increasing capacity and self-immediacy to use power and by transferring power from the environment to client. Jadi di sini menurut Payne itu membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan terkait diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi sosial dalam melakukan tindakan. Nah, hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki antara klien melalui transfer daya dari lingkungannya. Jadi kalau menurut Payne di sini, pemberdayaan itu adalah saat kita membantu klien berdaya, mempunyai daya, mempunyai kekuatan, mempunyai kepercayaan diri, mampu memutuskan apa yang harus dia putuskan, atau mampu mengambil keputusan terhadap tindakan yang akan ia lakukan terkait dengan apa yang dia
butuhkan. Contohnya, klien ini disabilitas. Karena beberapa klien merasa bahwa tidak bisa melakukan apapun, akan ditolak oleh masyarakat, saat kita aktivasi dia, kemudian berikan dia pelatihan di balai-balai, kemudian mereka punya usaha, contohnya mungkin usaha jual pulsa atau usaha lain, di situ berarti kita telah memberikan dia daya, kekuatan untuk mereka dapat mengambil keputusan bahwa mereka bisa bangkit, kemudian bisa bertindak, dan juga bisa menentukan bahwa dia bisa lebih baik begitu, bisa menghasilkan ekonomi sendiri dan tidak menjadi beban di keluarganya. Inilah yang dimaksud dengan pain, saat kita memberikan dia daya untuk kepentingan dia sendiri. Nah, teori pemberdayaan dan advokasi ini merupakan aspek peran dari pekerja sosial. Jadi teori ini juga akhirnya menjadi sebuah peran yang sangat melekat di Peksos, terutama di yang makro ya, pemberdayaan dan advokasi ini, yang telah menghasilkan teori-teori praktek untuk dimasukkan ke dalam aspek praktek pekerja sosial radikal dan kritis. Praktek pemberdayaan dan advokasi membantu individu dan kelompok untuk mengatasi hambatan sosial yang ada. Jadi dengan adanya teori advokasi dan pemberdayaan di sini, akhirnya seorang Peksos bisa menggunakan teori tersebut menjadi salah satu perannya dalam membantu klien, baik individu, kelompok maupun masyarakat, untuk mengatasi hambatan sosial yang ada. Nah, teori advokasi dapat dimasukkan ke praktek umum pekerja sosial, khususnya dalam hal hak kerja ditujukan untuk mencapai kemakmuran dan manfaat. Jadi, teori advokasi ini sangat bisa dipakai maupun di masalah klien manapun saat memang butuh pembelaan atau advokasi. Nah, di Amerika Serikat sendiri, istilah advokasi ini digunakan untuk merujuk kepada mencari perubahan dalam undang-undang dan kebijakan atas nama kelompok. Jadi kalau di Amerika Serikat sendiri, advokasi ini digunakan saat ada kelompok tertentu yang merasa hak-haknya dilanggar karena peraturan atau undang-undang dari pemerintah atau kebijakan pemerintah, sehingga si Peksos ini akan membantu kelompok-kelompok atau klien ini agar terjadi perubahan di kebijakan tersebut dan akhirnya pro kepada si klien tersebut. Sedangkan untuk teori pemberdayaan digunakan untuk mencapai keadilan sosial. Nah, jadi kenapa teori pemberdayaan dan advokasi ini sangat melekat? Mereka itu saling beriringan, sering beriringan, karena pemberdayaan itu untuk mencapai keadilan sosial yang begitu juga dilakukan oleh advokasi. Saat kita berhasil mengadvokasi atau membela klien, berarti kita telah mencapai keadilan sosial di mana hak-hak klien akhirnya bisa tidak terlanggar oleh si pembuat kebijakan. Jadi mereka mempunyai tujuan yang sama. Jadi advokasi dan pemberdayaan di sini mempunyai tujuan yang sama, itu adalah keadilan sosial, untuk mencapai keadilan sosial. Nah, untuk bentuk advokasi dan pemberdayaan sendiri, menurut Fred Dolino, yang pertama melindungi orang yang rentan. Di sini orang yang rentan, yang disabilitas, yang fakir miskin, yang lansia, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, PMKS lah. Terus menciptakan dukungan yang meningkatkan keberfungsian. Bagaimana caranya kita meningkatkan keberfungsian mereka, mampu berperan sesuai perannya, mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, mampu memecahkan masalahnya. Terus melindungi dan memajukan klaim atau banding. Jadi kita melindungi serta kita mampu mengajukan, entahkah itu petisi, entahkah itu kita dengan demo, bagaimana caranya kita banding, klaim dan banding bahwa kebijakan tidak kontra atau sangat tidak mendukung
klien kita. Terus pembinaan identitas dan kontrol. Jadi ada namanya evaluasi dan kontrol dari si pekerja sosial. Terus konsep dalam pemberdayaan mengembangkan pengertian yang lebih positif, membangun pengetahuan dan kapasitas untuk mencapai kritis pada realitas sosial. Jadi sebenarnya pemberdayaan ini membangun juga pengetahuan kita dan kapasitas kita serta juga klien agar lebih kritis terhadap realitas sosial dan politik. Budidaya, sumber daya, strategis, dan kompetensi untuk mencapai tujuan kolektif dan individu. Jadi kita harus betul-betul mempunyai strategi, kita harus berkompeten, serta kita harus punya sumber dayanya untuk mencapai tujuan yang kolektif dan individu. Untuk mencapai, kalau kita ambil individu, sekiranya pengubahan atau mempengaruhi kebijakan tersebut bisa membantu kelompok yang mempunyai kasus yang sama terhadap klien ini. Kita bela disabilitas satu orang, ternyata disabilitas lain yang berada di tempat lain bisa juga terbantu karena kebijakan yang dirubah, karena dia punya si klien ini punya masalah yang sama dengan klien yang lain yang jumlahnya lebih banyak sehingga dia berkelompok. Jadi tujuannya yang awalnya mungkin individu jadi kolektif atau lebih banyak kelompok. Nah, penggunaan advokasi dan pemberdayaan dalam praktek Peksos. Jadi pada praktek advokasi, Peksos harus melakukan tindakan mendukung, menasehati, bahkan mewakili hak dan kepentingan klien di pengadilan atau badan sosial saat berhadapan dengan pihak berwajib. Jadi, Peksos juga harus bisa berhadapan dengan jaksa, pengacara, bahkan kepolisian. Contohnya ini biasanya dialami oleh seorang Peksos yang kerjanya sebagai Peksos anak. Biasanya itu lebih sering mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum, bagaimana caranya anak ini tidak terlanggar hak-haknya sebagai seorang anak di pengadilan. Jadi contohnya kalau saat di pengadilan itu si hakim tidak harus pakai baju yang menakutkan karena kliennya ini adalah anak. Jadi mereka harus bisa berbaur, harus bisa lebih ramah karena klien agar tidak buat trauma begitu ke klien, tidak membuat klien takut. Jadi itu kita untuk mendukung, menasihati, bahkan mewakili hak-hak. Jadi kita bisa ada namanya lapsos atau laporan sosial. Ini biasanya dibuat oleh seorang Peksos anak. Jadi di situ ada BPSS tentang biologisnya klien, psikososialnya, spiritualnya. Jadi kita bisa jelaskan bagaimana dampak-dampak yang dapat ditimbulkan jika klien mungkin dipenjarakan atau dihukum atau mungkin dimasukkan dalam penjara dewasa. Jadi kita bisa menasehati dan bahkan mewakili hak-hak si klien sebagai seorang anak dengan laporan sosial kita yang di-store di pengadilan agar menjadi bahan pertimbangan untuk hukuman si klien kalau memang kita lagi mengadvokasi anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun jenis dari advokasi dalam pekerjaan sosial itu ada advokasi klien. Ini biasanya individu, mungkin kalau ABH itu dia klien, ada masyarakat. Jadi kalau sudah berkelompok ada legislatif dan juga ada administrasi. Jadi berhubungan dengan biasanya mungkin tentang administrasi dari tanah kah atau mungkin kepemilikan bangunan dan sebagainya. Nah, di sini praktek pemberdayaan menurut Sumodiningrat ada teknik yang dapat dilakukan pekerja sosial yaitu motivasi. Jadi dalam melakukan praktek pemberdayaan, Peksos bisa melakukan motivasi, peningkatan kesadaran, dan pelatihan kemampuan.
manajemen diri, mobilisasi sumber, dan pengembangan jaringan. Jadi di sini untuk memberdayakan seorang klien, mau individu, kelompok maupun masyarakat, kita sebagai Vexus bisa memotivasi dulu, kayak tadi kita motivasi si disabilitas ini bahwa dia bisa bangkit, bahwa dia bisa menjadi lebih baik, menghasilkan uang, bisa jadi kebanggaan keluarga. Terus kita tingkatkan kesadarannya bagaimana caranya, dengan cara ikut pelatihan, kemudian dia bangkit, kemudian kasih dia mobilisasi sumber, bagaimana caranya si klien bisa dapat bantuan. Kalau memang sudah dilatih tentang perbengkelan atau mungkin jual pulsa, bagaimana caranya kita dapat bantuan lagi agar si klien ini bisa membuka kontor di rumahnya atau mungkin masuk di dalam perbengkelan. Terus manajemen diri, bagaimana caranya mengontrol klien jika ketemu masyarakat agar dia dapat membangun kekuatan saat mungkin masyarakat mengejek-ngejek atau melihat sebelah mata si klien. Kemudian membangun dan mengembangkan jaringan. Jadi klien juga bisa kita kenalkan dengan disabilitas lain mungkin yang sudah sukses ataupun dengan pemberi bantuan. Jadi kita kasih tahu di sini ada CSR-nya, tinggal buat proposal. Kita ajarkan klien membuat proposal untuk diajukan kepada pemberi bantuan. Itu adalah jejaring-jejaring. Nah, dalam pemberdayaan masyarakat ada strategi dalam penguatan kemampuan dan kapasitas dengan meningkatkan atau merubah pola individu, kelompok, organisasi, dan sistem yang ada di masyarakat untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien. Jadi tadi bahwa pemberdayaan masyarakat itu dia penguatan kemampuan dan kapasitas dengan meningkatkan atau merubah pola dari klien untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Terus ada self-help dan partisipasi dalam pemberdayaan dan advokasi. Nah, self-help adalah bentuk dukungan pemberdayaan yang dapat dilakukan oleh individu maupun masyarakat pada pengaturan kerja kelompok dan proses, baik dalam bentuk jasa dan keuangan. Self-help berkaitan dengan mempromosikan kesempatan bagi konsumen jasa untuk mengkritik dan mengeluh tentang pelayanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu self-help mencari perubahan dalam layanan melalui kelompok seperti kampanye, perlindungan anak dan disabilitas. Jadi self-help di sini maksudnya bagaimana caranya mereka bisa menolong diri mereka sendiri. Nah, di sini self-help ini bisa self-help sendiri di sini bentuknya dukungan. Jadi bentuk dukungan pemberdayaan yang bisa dilakukan individu maupun masyarakat. Baik dalam bentuk jasa ini maksudnya sebagai tadi seorang Vexus mengadvokasi, membela, ataupun dalam bentuk uang saat ada mungkin kampanye tentang perlindungan anak, perlindungan disabilitas, dia bantu dengan dananya untuk beli baliho mungkin atau minuman makannya selama melakukan kampanye. Nah, seperti itu. Jadi self-help itu adalah bentuk dukungan pemberdayaan. Bagaimana caranya pemberdayaan ini bisa dilakukan oleh individu ataupun masyarakat. Nah, partisipasi adalah keikutsertaan individu atau masyarakat dalam meningkatkan dan membantu pemberdayaan serta advokasi. Nah, saat seorang individu yang maksudnya kayak seumpama kita ini masyarakat yang peduli disabilitas atau masyarakat yang peduli tentang anak. Kita tidak punya masalah berkaitan sama itu, tapi kita peduli sehingga kita berpartisipasi untuk mengkampanyekan atau mungkin kita berpartisipasi untuk demo kalau memang ada kebijakan yang tidak sesuai. Nah, partisipasi ini sangat berharga bagi beberapa orang ataupun klien.
karena kita membela hak-haknya agar mereka bisa terpenuhi hak-haknya. Nah, untuk peran dari Peksos sendiri, di sini mencari persamaan mendasar antara persepsi masyarakat mengenai kebutuhan mereka sendiri dan aspek-aspek tuntunan sosial yang dihadapi mereka. Jadi peranannya bisa mencari persamaan antara persepsi masyarakat mengenai kebutuhannya dan aspek-aspek tuntunan sosial yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Kemudian mendeteksi dan menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghambat. Kemudian memberikan kontribusi data, baik itu ide-ide, fakta, nilai, konsep yang tidak dimiliki oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin, tetapi bermanfaat bagi mereka dalam menghadapi realitas sosial. Kemudian membagi visi kepada masyarakat, harapan, dan aspirasi Peksos. Ini sebagai investasi bagi interaksi kita dengan si masyarakat. Jadi kita di sini mengasih tahu bahwa visi kita sebagai Peksos di sini adalah untuk membela hak-hak ibu agar bapak ibu bisa mendapatkan haknya, bisa hidup dengan nyaman, atau bisa mendapatkan rumah yang layak kalau memang digusur contohnya ya kasusnya. Jadi kita bisa menjadikan itu investasi kita dengan klien agar si klien bisa trust atau percaya dengan kita dan akhirnya bersama-sama untuk melakukan pemberdayaan dan juga advokasi. Terus mendefinisikan syarat-syarat dan batasan situasi yang mana sistem Peksos dan masyarakat dibentuk. Jadi kita juga menjelaskan bahwa ada aturan-aturan yang perlu kita pahami dalam melakukan proses pertolongan agar klien tidak bertindak sendiri tanpa dipikir matang-matang. Nah, untuk peranan lain menurut Jim Ive dari pemberdayaan masyarakat, yang pertama ada namanya peranan memfasilitasi. Nah, di dalam peranan fasilitas ini, pemberdayaan diharapkan mampu melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan apa saja dalam memfasilitasi itu? Yang pertama ada namanya animasi atau semangat sosial. Ini jadi istilah animasi sosial ini menggambarkan kemampuan si Peksos atau community worker dalam menginspirasi, mengintuisi, mengaktifasi, menstimulasi, menggerakkan, dan memotivasi masyarakat untuk melakukan tindakan perubahan. Nah, selain kita motivasi, kita dorong si klien, kita juga memediasi negosiasi. Di sini, pemberdaya atau Peksos di sini menempatkan dirinya menjadi penengah dan tidak berpihak ketika terjadi konflik sosial dalam masyarakat dan memberikan alternatif terbaik atau sama-sama menguntungkan bagi masyarakat yang menghadapi konflik itu. Jadi saat ada masyarakat yang konflik, kita tidak membela A atau B, tapi kita sama-sama mencari win-win solution. Bagaimana caranya A tidak dirugikan dan B juga tidak dirugikan, jadi sama-sama menguntungkan. Terus ada namanya pemberian dukungan. Di sini Peksos menyediakan dukungan kepada masyarakat yang terlibat di dalam struktur dan aktivitas masyarakat. Jadi di sini kita memberi dorongan, maksudnya kita menyediakan diri itu siap jika klien membutuhkan sesuatu, siap ditanya. Ketika masyarakat perlu mendiskusikan permasalahan tertentu, mengafirmasi dan pengakuan atas kontribusi masyarakat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Kemudian membentuk konsensus. Di sini adalah membentuk kesepakatan dalam masyarakat perlu diperkuat untuk mengatasi terjadinya konflik. Jadi saat kita kliennya itu banyak, lebih dari 2 orang, kelompok atau masyarakat, dalam pemberdayaan masyarakat itu perlu ada namanya konsensus atau membuat aturan di situ agar tidak terjadi konflik atau egois. Kenapa? Karena kalau tidak ada aturan mungkin ada yang senang-senang datang semau dia atau mungkin mau melakukan tindakan tanpa koordinasi dulu. Jadi itu adalah kenapa pentingnya
suatu aturan di kelompok atau di masyarakat agar semuanya itu disiplin, tidak ada yang merasa berpower. Kemudian ada namanya fasilitasi kelompok. Jadi di sini kalau tadi kan sudah kita bahas tentang kesepakatan, kalau di sini kita berbagai bentuk kelompok terdapat di masyarakat. Media yang efektif untuk membangun kesepakatan anggota kelompok, mencegah terjadinya konflik. Jadi kita di sini bagaimana caranya memfasilitasi kelompok. Jadi kita buat perencanaan kelompok, peningkatan kesadaran kelompok bahwa kita tuh ramai, kita punya tujuan yang sama, jadi kita harus solid. Terus ada pelatihan kelompok dan pembuatan keputusan kelompok, kayak siapa yang jadi ketua, mungkin bendahara kalau perlu, mungkin siapa yang bertanggung jawab. Nah, terus ada namanya pemanfaatan keterampilan dan sumber daya. Jadi pemberdayaan mengidentifikasi dan menemukan berbagai keterampilan. Jadi kita harus mengidentifikasi di kelompok itu kira-kira siapa yang punya keterampilan dan sumber daya yang bisa dibagikan, yang bisa sharing kepada anggota kelompok yang lainnya, sehingga mereka mempunyai pengetahuan tambahan. Kemudian mengorganisir kegiatan. Jadi Peksos di sini atau pemberdayaan di sini memastikan bahwa input pemberdayaan sesuai dengan kriteria proses pemberdayaan berjalan dengan baik. Jadi kita harus melihat bahwa pemberdayaan yang akan kita lakukan kepada klien ini berjalan dengan baik dan hasilnya sesuai atau dicapai sesuai dengan tujuan kita dan juga harapan dari para klien kita ini. Dan dan kegiatan pemberdayaan ini sebaiknya melibatkan berbagai pihak atau stakeholder agar dapat berjalan dengan baik. Kemudian selain tadi peranan fasilitasi, ada juga namanya peranan edukasional. Di sini pemberdaya atau Peksos diharapkan melakukan berbagai kegiatan untuk membangkitkan kesadaran, menyampaikan informasi, dan juga pelatihan. Nah, untuk membangkitkan kesadaran di sini bagaimana caranya si Peksos dapat membuat orang-orang mau berpartisipasi dan mengambil tindakan efektif. Jadi bagaimana caranya mereka itu mau aktif dalam kegiatan pemberdayaan kita. Tidak yang aktif itu cuma 1 orang dalam 10 orang atau 3 orang saja yang aktif, yang lainnya tidak. Jadi bagaimana caranya kita membangkitkan kesadaran mereka bahwa semuanya harus berpartisipasi, semuanya harus berperan, ikut serta dan juga aktif. Kemudian menyampaikan informasi. Jadi kita di sini harus bisa punya banyak pengetahuan atau informasi yang dapat kita berikan kepada masyarakat saat mereka sedang ingin bertanya. Kemudian pelatihan. Di sini juga kita bisa menggunakan seseorang yang memiliki keahlian, baik yang ada dalam anggota tersebut ataupun dari luar anggota. Contohnya, mungkin kita melakukan pemberdayaan kepada ibu-ibu janda. Kemudian kita mungkin mau memberikan pelatihan, membuat keripik dengan kemasan yang baik. Kalau memang dalam kelompok itu ada yang bisa dari mereka, tapi kalau tidak ada, kita panggil orang yang lebih ahli dalam bidang tersebut untuk memberikan pelatihan. Nah, untuk contoh kasus sendiri, di sini saya ada kasus penggunaan pemberdayaan dan juga advokasi yang dilakukan oleh seorang Peksos. Jadi contohnya ini adalah kasus yang diambil adalah kenakalan remaja, yaitu kasus Putra Ade. Ini kasusnya Ahmad Dhani nih, anaknya Aki J yang mengalami kecelakaan dan menewaskan 7 orang. Nah, kasus ini dikatakan sebagai kasus kenakalan remaja. Kenapa? Karena dia karena mabuk ya, kalau tidak salah hari saat itu akhirnya dan tidak punya SIM dan kurangnya pengawasan orang tua, akhirnya dia kecelakaan dan mengakibatkan meninggalnya 7 orang. Nah, adapun advokasi atau pembelaan yang dilakukan seorang Peksos yaitu melakukan pembelaan di depan hukum bahwa dia masih di bawah umur,
sehingga diharapkan persidangannya tertutup. Jadi tertutup maksudnya hanya ada pihak pengadilan juga sih, klien, tidak ada lagi namanya menonton kayak keluarga korban ataupun wartawan, tidak ada lagi. Persidangannya dilakukan secara biasa. Terus kerja sosial dapat menyarankan agar AKJ untuk direhab, bukan malah dipenjara karena usianya di bawah umur dan juga karena dia kasusnya kenakalan remaja. Nah, kalau sehubungan dengan perkembangan psikologinya AKJ yang dapat terganggu bila dimasukkan ke penjara karena dia masih di bawah umur. Nah, ini maksudnya disinilah patokan kita, haknya. Jadi haknya dia itu di bawah umur, kalau usianya si AKJ itu usia bermain, bersekolah, bukan malah di penjara. Makanya kenapa si Peksos itu menyarankan untuk direhabilitasi. Ini adalah bentuk advokasi, bentuk pembelaan kita kepada si klien AKJ. Kemudian untuk pemberdayaannya sendiri, AKJ ini akhirnya ditempatkan di pusat rehabilitasi atau Balai Anak Marsudi Putra, yaitu tempat rehabilitasi untuk anak nakal. Jadi perlu kalian tahu, untuk rehabilitasi tidak hanya untuk korban nafsa, tidak hanya untuk WTS atau tunasusila, tapi juga untuk anak nakal itu ada tempat rehabilitasinya. Jadi karena visi misinya si tempat rehabilitasi Marsudi Putra ini sebagai pusat pengembangan sosial anak nakal, misinya menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dengan sistem panti. Jadi dia tinggal di situ dan difasilitasi agar anak termotivasi dan mau berusaha dalam menanggulangi kenakalannya. Jadi di dalam situ ada kegiatan-kegiatan positif yang dapat dilakukan si anak agar dia lebih berdaya. Nah, kesimpulannya, pemberdayaan dan advokasi berhubungan dengan kritis feminisme dan juga anti diskriminasi yang akan nanti kita bahas di pertemuan ke-14 dan juga 15. Nah, ini untuk si pemberdayaan advokasi ini untuk mencapai tujuan hidup, untuk mendapatkan tujuan hidupnya dan mendapatkan akses pelayanannya. Jadi tujuan hidup maksudnya ini hak-haknya. Kemudian akses pelayanan yang sebaiknya didapat. Kalau dia memang ibu hamil butuh jam persal, jaminan persalinan, kita bantu dia untuk mendapatkan layanan jam persal di dinas sosial. Dan juga advokasi dan pemberdayaan terhubung dengan self-help yang tadi itu, bahwa sebagai bentuk kegiatan dukungan dan juga partisipasi dari individu dan masyarakat dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi mereka. Nah, advokasi berusaha menyertakan hak-hak individu dan keluarga. Begitu pula pemberdayaan bertujuan mencapai keadilan sosial. Nah, kalau advokasi dia fokusnya ke hak-hak, kalau pemberdayaan dia fokusnya ke keadilan sosial. Tapi sebenarnya kedua ini sama-sama berkaitan untuk keadilan sosial. Oke, saya rasa cukup sekian. Thank you, gracias, arigato. Jika ada yang ditanyakan, silakan di WA. Terima kasih. Assalamualaikum.